Malam ini saya akan bicara cahaya Nabi Muhammad SAW. Ya, cahaya baginda Muhammad SAW. Sedikit saja. Mau bahas cahaya Nabi ya sampai buminya habis, kiamat tiba, sampai di jannah sekalipun umurmu di jannah nggak bisa habis ya. Ya di surga nggak bisa habis, nggak akan selesai bahas cahaya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Qala ya Jabiru innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Bersabda Nabi Muhammad SAW, qala ya Jabir, hei Jabir, innallaha, sesungguhnya Allah sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah telah ciptakan cahaya nabimu Muhammad SAW min nurih, dari cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya membahas cahaya Nabi langsung terkait dengan membahas cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak akan ada habisnya, nggak akan selesai dibahas. Tapi ada satu kisah menarik yang kita sering baca di maulid. Di maulid-maulid itu dibaca, cuman kadang kita kagak ngerti isinya. Alhamdulillah sih udah baca, udah dengar. Nah, fungsinya hadir pengajian biar ngerti isinya. Ya dari siapa? Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. An Ummi Syafa, beliau menceritakan bahwasanya ibunya yang bernama Syafa radhiyallahu anha menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir, waqa'at alai yadayya. Syafa ini radhiyallahu anha menjadi bidan yang menerima kelahiran Nabi Muhammad SAW. Waqa'at ala yadayya fastahalla fasami'tu qailan. Kemudian Nabi SAW yang saya terima di tangan saya menangis dengan keras. Nabi menangis dengan keras. Nangis. Kemudian saat itulah Syafa mendengar. Syafa ini belum beriman saat itu. Kan belum beriman. Wong Islamnya belum ditunjukkan lewat Nabi Muhammad SAW. Masih ikut agama-agama yang terdahulu, belum beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau mengatakan, fasami'tu qailan yaqulu rahimakallahu aw rahimaka rabbuk. Kata Syafa, saya mendengar ada suara tanpa rupa, yakni suara malaikat. Suara malaikat. Semoga Allah merahmatimu, semoga Tuhanmu merahmatimu. Masya Allah, pelajaran pertama. Jadi lahirnya Nabi sudah merubah manusia biasa, telinganya menjadi luar biasa. Syafa itu kan manusia biasa. Tapi begitu menerima Nabi Muhammad SAW, tangannya menerima baginda Muhammad SAW, keberkahan Rasul langsung nempel pada diri wanita yang mulia ini. Apa yang terjadi? Telinganya tiba-tiba mendengar suara tanpa rupa, suara malaikat. Gak sembarang orang bisa mendengar suara malaikat. Semoga Allah merahmatimu. Kemudian hadits itu panjang, percakapan malaikat, bawa ke sana, bawa ke sini, bawa ke maghrib, ke barat, bawa ke timur dan seterusnya. Semua didengar oleh Syafa, bidan yang menerima kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lah ini loh ikhwani rahimakumullah. Nah kalau orang belum iman, ketempel Nabi SAW, tiba-tiba jadi sakti. Nah kira-kira kalau antum bagaimana ya? Sebetulnya kalian ini orang-orang sakti luar biasa, cuma merendahkan diri, nggak mau pamer kesaktian, Masya Allah. Dan jangan dipamerkan kesaktiannya, jangan dibuka-buka, Masya Allah. Ini orang sakti semua, saya yakin setiap mukmin itu punya tingkat tertinggi dibanding orang lain, dan punya sesuatu di dirinya yang sengaja nggak dibuka. Nanti kalau kepepet kan muncul itu. Kalau udah kepepet nanti muncul kelebihan yang dimilikinya. Karena apa? Karena kita sholat, kita ruku, kita sujud, kita sholawat, kita amalkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Yang nempel di diri kita itu banyaknya luar biasa. Kemudian yang menarik, Syafa itu mengatakan saat itu tubuh Nabi SAW bercahaya luar biasa, sampai-sampai aku bisa melihat kerajaan di Syria, Busra itu bisa kulihat langsung dengan mataku seperti ada di hadapanku. Bil makna seperti itu. Sekarang saya mau nanya sama antum semua, ada enggak satu sinar yang bisa nembus tembok ini? Sehebat apapun sinarnya, nggak akan nembus tembok. Sinar matahari itu kuat atau nggak kuat?
kuat, sama awan tapi kalah. Begitu kena awan, sinarnya tidak kelihatan. Betul. Tapi sinar Nabi Muhammad SAW mampu membuat tembok itu hilang, tapi temboknya nggak jebol. Coba pikir, mumet mesti. Kata orang Solo begitu ya. Kata orang Solo, coba pikir, mumet itu. Caranya bagaimana? Ya wallahu a'lam. Wah itu teknologi langit. Itu teknologi langit. Nggak bisa. Nabi Muhammad SAW, nurnya, cahayanya bisa membuat tembok itu tidak ada, dan yang luar biasa bisa membuat kerajaan yang ribuan kilo, sekitar 1000 kilo, menjadi berada di depan mata sehingga bisa dilihat dengan jelas. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Shallu ala nabi. Cahaya Nabi Muhammad SAW lahirnya sudah membuka hati Syafa' bidan yang nggak paham apa-apa. Tiba-tiba bidan itu jadi saktinya luar biasa. Matanya, penglihatannya bisa melihat jauh, tapi yang jauh jadi dekat. Susah ya. Teknologi sekarang pun belum bisa. Ini online. Tapi kan nggak bisa saya sentuh. Kata anak saya waktu masih kecil dulu ya, masih balita. Kalau saya video call, Abi, ada kacanya. Dipegang nggak bisa, ada kacanya. Nggak bisa. Tapi kalau yang dialami Syafa bukan layar, tapi betul-betul itu jadi dekat. Jadi kalau melangkah ya nyampe ke sana. Kalau dipegang ya ada. Nah itu bagaimana? Yombo, coba pikir. Orang tekan jeblok sirahmu. Tidak bisa. Kata orang Jawa begitu. Semua itu ada kapasitasnya. Listrik itu kalau bebannya kelebihan meledak, betul kan ya? Ada kapasitasnya. Maka jadi manusia jangan gaya mau mikirin Tuhan, nggak kuat kamu, jeblok, nggak bisa. Dah, yang gampang-gampang saja, jangan yang ngel-ngel. Saya ingin bertemu dengan malaikat. Waduh, kaboten. Berat. Yang gampang-gampang saja. Nanti kalau udah waktunya kamu ditemui malaikat, pasti. Kapan? Israel. Betul. Lah ya, gitu aja kok, repot. Santai. Boleh dilanjut? Nah, ternyata cahaya itu bisa membuat sesuatu yang jauh menjadi dekat, ya, dan kelihatannya nyata. Cahaya Nabi Muhammad SAW.